Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muhammad Hilmi Ramadan, dengan NRP 053994000044 dari Teknologi Informasi dalam mata kuliah Keamanan Web dan Aplikasi. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana cara kita untuk mencegah dari serangan itu SQL injection. Nah, apa itu SQL injection? Nah, pertama-tama sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu apa saja yang akan nantinya diperdalam pada presentasi ini. Yang pertama, tentu apa itu SQL injection, kemudian dampaknya apa, selanjutnya jenisnya dari SQL injection itu ada apa saja, selanjutnya ada cara kerja dari SQL injection, lalu ada insiden terkait SQL injection ini dulu pernah terjadi pada apa saja dan kapan kira-kiranya. Selanjutnya ada juga pencegahan dari serangan SQL injection itu bagaimana. Dan terakhir adalah bagaimana kita mendeteksi dari SQL injection atau dengan menggunakan full scanner. Baik, ya itu. Pertama, apa itu SQL injection? Nah, secara singkat, SQL injection merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data dari sebuah aplikasi atau web. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, jadi kalau kita lihat ini, berdasarkan laporan, keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode, 32% dari aplikasi web yang paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection. Jadi 32% paling tidak ada. Nah, juga berdasarkan OASP, injection juga merupakan ancaman nomor satu terhadap keamanan aplikasi yang ada pada web. Jadi seperti itu kira-kira secara umum dari SQL injection. Selanjutnya, nah SQL injection itu seperti apa sih prosesnya atau visualisasinya? Nah, ini berikut merupakan dari apa namanya SQL injection. Yang pertama ada SQL query. Maksudnya apa sih? Ada salah satu cara aplikasi terhubung ke database atau perantaranya. Nah, SQL injection itu terjadi ketika aplikasi gagal dalam membersihkan data yang tidak dipercaya. Maksudnya data yang tidak diharapkan. Seperti ada form-form yang ada pada web. Nah, dalam query database. Nah, selanjutnya penyerang dapat menggunakan perintah SQL tadi untuk mengelabui aplikasi agar meminta database untuk mengeksekusi perintah yang terduga yang sebagaimana yang diinginkan oleh penyerang. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dari dampak serangan SQL injection. Nah, dampaknya itu apa saja? Pertama, dampak dari teknik serangan SQL injection cukup beragam, yang mana beberapa di antaranya itu yang pertama adalah melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah penyerang itu masuk login sebagai admin tanpa username dan password yang valid. Kira-kira seperti itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah jadi memodifikasi data atau compromise integritas data. Maksudnya adalah penyerang dapat merubah atau memanfaatkan dari isi yang ada pada basis data. Jadi record dari tabel-tabel dari database-nya bisa diubah atau dimanfaatkan dengan kemauan dari penyerangnya dengan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah yang ketiga itu melakukan compromise atas ketersediaan data. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah penyerang menyerang ketersediaan data dari sistem. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi penyerang itu dapat melakukan penghapusan seluruh data yang ada pada database data. Nah, dari serangan ini juga berpotensi terhadap aspek ketersediaan atau availability dari sistem tersebut. Kenapa? Karena kalau datanya tidak ada, ya maka sistemnya tidak berguna. Selanjutnya, yang keempat yaitu melakukan pencurian informasi. Ya, ini jelas. Penyerang mengambil informasi sensitif dari basis data. Kenapa? Contohnya bisa kayak dari informasi sensitif seperti bank, e-banking, atau juga mungkin e-wallet, dan semacamnya. Yang kelima yaitu eksekusi perintah dari jarak jauh, atau dikenal dengan istilah remote command execution. Nah, maksudnya bagaimana? Itu intinya penyerang memungkinkan mengambil alih host atau target. Jadi dari serangan ini ya, jadi penyerang itu nggak mesti dari tempat yang dekat, bisa dari mana saja. Nah, itu bisa sebagai host. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan impersonasi pengguna. Maksudnya adalah gimana? Maksudnya penyerang itu memanfaatkan akun pengguna yang aktif dalam basis data, yang mana bisa contohnya ya
mungkin penipuan atau juga mengatasnamakan pokoknya pakai fake account, kira-kira seperti itu. Mungkin menggunakan topeng bahasa gampangnya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, kita akan membahas jenis serangan yang ada pada SQL injection. Nah, pertama itu ada tautology based attack. Nah, tujuan utamanya adalah menginjeksikan suatu kode sehingga pokoknya itu akan mereturn nilai true, yang mana pokoknya apa ya, ya dianggap benar oleh sistem. Selanjutnya itu syaratnya adalah dengan syntax conditional where menggunakan where, seperti pada contoh ini ada select account from user ketika login or one sama dengan one atau strip and pass dikosongin dan pin. Nah, tujuan serangannya adalah untuk membypass mekanisme autentikasi dan ekstraksi data. Nah, tautology based attack ini sangat sering ya kalau kita temui itu pada website-website pemerintah yang tergolong pelosok ya, bukan sebuah kota besar, itu biasanya website-nya sangat mudah. Banyak juga kasusnya itu yang kena tautology based attack dengan SQL injection. Selanjutnya ada query ilegal. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dengan tipe dan struktur dari backend basis data. Jadi, tujuannya adalah mengetahui dari tipe dan strukturnya backend-nya seperti apa untuk basis datanya. Untuk serangannya sendiri memiliki tujuan untuk mengidentifikasi parameter yang sekiranya kita bisa diinjeksi atau kerentanan yang dapat diinjeksi. Selanjutnya ada database fingerprinting dan ekstraksi data tentu. Ada contohnya di sini adalah misalnya adalah select akun, jadi mengambil semua akun yang ada pada tabel nasabah, ketika login dengan ini, pas ini, dan pin ini di-convert dengan ada query ilegal yang sini integer select top one name from list object where type U. Nah, seperti itu adalah contoh dari query ilegalnya. Yang selanjutnya adalah union query. Nah, union query ini apa? Union query adalah serangan jenis ini intinya adalah penyerang melakukan eksploitasi terhadap parameter yang rentan untuk mengubah dataset yang dikembalikan dari perintah query yang dijalankan. Nah, untuk tujuan serangannya adalah untuk melakukan bypass autentikasi dan ekstraksi dari data. Contohnya adalah seperti ada pada di samping, yaitu select akun, ambil semua akun dari nasabah, yang mana dengan loginnya ini digabung dengan nomor kartu dari kartu kredit dengan nomor akunnya 1577, slip, dan pas dan pin. Kenapa? Karena slip di sini akan mengembalikan sebuah nilai return true atau benar. Baik, selanjutnya di sini baik, selanjutnya di sini ada piggyback query. Nah, maksudnya itu apa piggyback query? Nah, serangan jenis ini itu intinya penyerang berupaya untuk menginjeksi tambahan perintah query ke dalam perintah query yang asli. Jadi, dia itu menambahkan, kira-kira seperti itu. Nah, kerentanannya itu umumnya bergantung pada konfigurasi basis data yang mengizinkan beberapa perintah query SQL di dalam satu string tunggal. Nah, dengan tujuan adalah dengan ekstraksi data, menambah atau modifikasi data, DOS, denial of service, dan mengeksekusi perintah jarak jauh atau remote control service. Nah, contohnya itu kalau kita lihat di sebelah ini ada intinya adalah mengambil data dari akun yang ada pada tabel nasabah dengan loginnya adalah do dan passwordnya titik koma. Kita ada perintah tambahan yaitu setelah titik koma ini adalah drop tabel nasabah. Ya, ini pada contohnya untuk menghapus ya, menghapus nasabah yang dengan nama do, maka tabel nasabah ini jadi akan dihapus karena ada script yang artinya adalah return true dengan pin 123. Dan selanjutnya atau yang
Yang kesekian yaitu adalah stored procedures. Intinya adalah penyerang bisa untuk mengeksekusi dari stored procedures yang telah dibuat oleh backend dari sistem basis data. Nah, tujuan serangannya untuk escalation, denial of light service, melakukan eksekusi perintah jarak jauh. Contohnya ada seperti samping untuk mengakses dia ke string query. Apa stored procedure dengan nama string query dengan tujuan ini pada contoh ini adalah untuk menghapus tabel user pada yang tersimpan atau terlihat pada database. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke inference. Nah, ini intinya apa? Nah, serangan ini penyerang melakukan modifikasi query untuk menyusun kembali ke dalam bentuk aksi yang dieksekusi berdasarkan jawaban atas pernyataan benar atau salah suatu nilai pada basis data. Nah, tujuan serangannya adalah untuk mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi. Sekiranya tuh parameter apa saja dapat diinjeksi. Kemudian juga tentu ekstraksi data dengan hal yang ditentukan adalah skema basis data dari sistemnya targetnya seperti apa. Contohnya ini ada ketentuannya itu adalah lebih besar dari X wait for 5 dengan lagi-lagi ada strip 2 kali dengan menandakan adalah true. Baik, selanjutnya ada alternate encoding. Yang terakhir ini ada alternate encoding. Tujuannya intinya adalah memodifikasi teks yang diinjeksi guna menghindari deteksi protektif atau defensif dari sistemnya, teknik pemrograman atau back-end yang mungkin ya logika-logikanya. Nah, dari tujuan serangan ini untuk apa sih? Untuk mendapatkan apa? Menghindari atau melabui deteksi parameter keamanan. Intinya ya supaya nggak terlihat seperti SQL injection. Kira-kira seperti itu. Contohnya adalah contohnya ini mengambil akun dari tabel user dengan login dan legal user. Nah ini adalah alternate encoding. Jadi supaya kayak tidak terlihat SQL injection. Baik, yang keempat, yaitu cara kerja dari SQL injection itu kira-kira seperti apa. Nah, serangan SQL injection secara umum itu terbagi menjadi dua terlebih dahulu. Pertama dari tahap riset dan tahap serangan. Tentu sebelum kita dapat melakukan SQL injection atau melakukan serangan atau penyerang melakukan serangan terhadap suatu sistem, maka ya penyerang harus mempelajari terlebih dahulu tahap riset, yaitu mengirimkan berbagai macam nilai yang tidak diharapkan argumen input. Nah, tujuannya adalah itu mengetahui mana yang sekiranya yang tidak diharapkan oleh argumen input dari sistem basis datanya. Nah, selanjutnya yaitu tahap eksekusi atau tahap serangannya. Nah, tahap serangan sendiri, penyerang itu membuat payload pada nilai input tertentu dari suatu argumen. Payload diinterpretasikan bagian dari perintah SQL. Jadi seolah-olah itu adalah perintah SQL, padahal seharusnya itu tidak muncul gitu. Oke, ilustrasi kerja di SQL injection. Nah, ini dia. Jadi vulnerable pas ini dia seperti ini kira-kiranya. Kalau yang betul kan seperti ini, yang contohnya yang 0, yang baju merah orangnya. Nah, kalau yang hacker, maka dia akan melakukan perintah seperti ini, ilegal mungkin ya. Mungkin apa ya, tidak diharapkan query-nya seperti apa seharusnya. Nah, maka akan mendapatkan, kalau intinya SQL injection itu ketika dilakukan penyerangan oleh hacker, maka akan mendapatkan segala record atau segala data yang ada pada tabel database-nya. Seperti itu. Nah, contoh sederhana teknik dari SQL injection. Nah, ini contohnya itu diambil dari bahasa pemrograman .NET. Nah, ini kita misalnya adalah query-nya adalah kita simpan sebagai variabel query dengan meminta untuk tampilkan semua data yang ada pada user dengan username-nya ini, sama request get parameter inputnya ini. Nah, ini yang parameter input harus diisikan oleh pengguna. Jadi, username itu harus diisi oleh pengguna. Selanjutnya select bintang from users where username, masukkan dari inputannya. Nah, baris kode akan menjalankan perintah query seperti yang ini tadi. Selanjutnya, penyerang memodifikasi SQL query statement dan menyisipkan exploited statement. Nah, jadi menambahkan exploited statement penyerangnya. Lanjut, selanjutnya apabila pengguna memasukkan nilai seperti di samping atau yang intinya adalah menghasilkan nilai true atau benar, dianggap benar oleh database, maka query itu otomatis akan menurut sistem itu akan benar, dianggap benar dan membypass dari mekanisme yang seharusnya autentikasi menggunakan username dan password yang bagaimana mestinya. Nah,
Mungkin juga ada versi lainnya dengan menyisipkan dua karakter dash yang berjajar atau garis garis strip berjejer atau hashtag yang akan dianggap MySQL sebagai perintah yang diabaikan atau komen dalamnya SQL. Seperti contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi insiden cyber. Nah, kiranya SQL injection ini pernah menggegerkan dunia dalam beberapa insiden. Apa saja itu? Nah, mari kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini dia. Contohnya adalah di Qatar National Bank. Nah, di Qatar National Bank ini apa sih intinya? Nah, Qatar National Bank ini pada bulan Juli 2015, kelompok hacker itu menyerang Qatar National Bank hingga menyebabkan kebocoran informasi sebesar 1,4 GB, termasuk di dalamnya data terkait pemerintahan kerajaan Qatar, pejabat pemerintah militer, dan jurnalis terkemuka. Nah, oke. Nah, jika melihat pengaturan file dari informasi yang dibocorkan, di mana file-file disusun dalam 3 high-level folder, yaitu backup, files, dan folder. Maka insiden cyber pada Qatar National Bank ini dapat disebutkan diperoleh melalui serangan SQL injection menggunakan tools SQL injection berbasis open source atau yang free untuk SQL injection. Meskipun berapa ribuan akun nasabah yang dibocorkan, insiden yang dialami oleh Qatar National Bank diperkirakan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan untuk menurunkan reputasi dan membuat malu dari Qatar National Bank dan sejumlah orang penting yang informasi pribadinya dan transaksi perbankan miliknya dipublikasikan oleh pelaku serangan. Jadi ini motifnya bukan untuk mendapatkan finansial keuangannya, tapi untuk lebih ke psikologisnya. Nah, bagaimana caranya? Apa namanya? Tentaranya penyerangnya. Penyerang menggunakan tools yang map time testing untuk mencuri data yang dimiliki oleh Oracle. Oke, kita sudah bahas untuk Qatar National Bank. Mungkin kita bergeser sedikit ke contoh yang lainnya, itu ada Philippine Commission on Election atau lembaga pemilunya negara Filipina. Nah, ini terjadi pada bulan Maret tahun 2016 yang ini dilakukan oleh grup hacker yang mereka menamainya adalah Anonymous Philippines. Jadi ya tidak diketahui Filipina gitu. Mereka meretas ke dalam situs ini dan melakukan deface terhadap situs web tersebut. Pada hari yang sama, grup hacker Uzbek Filipinas mempublikasi sebuah link online yang diklaim berisikan keseluruhan database dari Komisi Pemilu Filipina yang berisi 55 juta informasi pribadi pemilih terdaftar sebesar 340 GB. Nah, penyerang itu menggunakan tools-nya SQL Map Time Testing sama yang dimiliki oleh Oracle juga. Nah, akibatnya apa? Data yang bocor berupa detail informasi biometrik dan nomor paspor pemilih yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang berupa pemerasan dan penipuan. Nah, ini mirip seperti yang tadi, contoh teknik serangan yang terakhir. Intinya adalah memanfaatkan akun dari target dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana kita mencegah dari serangan SQL injection? Kalau tadi kita sudah paparkan dari jenisnya, cara penyerangannya, contoh-contoh kejadiannya. Nah, pertama ada menggunakan parameterized SQL query. Nah, ini teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Yang mana ditujukan untuk agar database dapat membedakan mana yang sekiranya SQL statement dan mana yang merupakan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi mana yang seharusnya, mana yang tidak gitu. Melalui cara ini penyerang tidak bisa mengubah isi query. Jadi kita lakukan ini harapannya adalah penyerang tidak bisa mengubah isi query. Walaupun telah menggunakan kode SQL saat melakukan input. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini contohnya pada programan PHP. Nah, intinya menggunakan fungsi MySQLi. Nah, ini kalau tidak salah, seingat saya, MySQLi ini bekerja dengan baik pada PHP versi 5. Sedangkan untuk PHP versi 7 itu ada penggantinya. Tapi tidak MySQLi. Ini salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah langkah yang kedua, mungkin kita bisa melakukan pattern check atau regular expression. Nah, maksudnya apa? Secara umum dapat dua hal yang dilakukan untuk melakukan validasi input. Jadi kita dapat melakukan validasi dulu terhadap input yang masuk. Pertama ada whitelist. Jadi itu hanya menerima input data yang benar-benar diketahui baik. Nah, selanjutnya ada melakukan blacklisting.
hanya melalui input data yang memang benar-benar diketahui tidak baik. Hal yang dapat dilakukan pada teknik ini yaitu dengan menolak input konten berbahaya. Misalkan contohnya seperti ini ya, yang intinya contoh yang pada di bawah nomor 2 ini apa ya, memerintahkan kepada SQL query itu untuk melakukan apa, modifikasi data ataupun juga return true-nya, salah satu contohnya. Nah, kedua adalah menambahkan escape karakter. Nah, maksudnya escape karakter ini apa? Jadi kita menambahkan backslash. Nah, itu sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quote oleh database. Jadi ya single aja. Jadi nggak bisa supaya nggak bisa ditambahkan. Yang selanjutnya adalah menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi error. Mengapa? Nah, kenapa? Karena ketika kita sebagai pengembang developer memasuki masa production, nah sebaiknya ini tidak dilakukan karena bagi penyerang teknik SQL injection mengetahui parameter mana yang rentan terhadap. Jadi penyerang itu dapat mudah mengetahui dengan URL ini kiranya mana yang rentannya di bagian mananya. Mungkin kalau untuk bagi segi sudut pandang developer itu sangat memudahkan. Kenapa? Karena ya kita dapat memperkuatnya lagi, meng-cross-check-nya lagi dan memperbaikinya saat sebelum masa produksi. Tetapi ketika sudah memasuki masa produksi itu sangat tidak disarankan karena dapat mengakibatkan ya penyerang itu bisa mengetahuinya kalau memang secara risetnya mendalam. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah amankan database yang digunakan. Nah, ini diamankan itu ya mungkin bisa menggunakan teknik enkripsi, juga menonaktifkan akses publik untuk akses database kita, melakukan penggantian password secara berkala, dan semacam seperti itu. Yang keenam adalah lakukan pengujian keamanan aplikasi berkala. Nah, ini salah satu langkah preventif terhadap celah keamanan yang sekiranya ada di mana celah keamanannya. Dan selanjutnya adalah gunakan firewall. Nah, ini bertujuan untuk mendeteksi dan memblok serangan SQL injection berjalan sukses pada aplikasi kita. Namun, kekurangan dari firewall sendiri, menurut pengalaman saya, menjadikan website kita itu tidak begitu responsif atau lumayan lama untuk waktu tunggunya. Selanjutnya ada tool scanner SQL injection. Nah, bagaimana kita tadi kan ada cek berkala. Nah, cek berkalanya itu seperti apa dan bagaimana dengan apa gitu kan untuk SQL injection-nya. Nah, pertama itu mari kita masuk. Di sini ada SQL Map. Nah, SQL Map ini pada intinya adalah sebuah tools yang biasanya ada pada Kali Linux untuk mengecek sekiranya ini apakah ada atau enggak dari kerentanan vulnerabilities dengan jenis SQL injection dengan komen Python. Ini secara sederhana merupakan sebuah codingan dengan Python yang dibuat dari open source untuk mengecek itu tadi. Yang selanjutnya adalah ada dari JSQL injection. Nah, JSQL ini kalau tadi dibuat oleh Python, nah kalau ini dibuat oleh Java. Bahasa pemrograman Java atau aplikasi Java. Ya, dengan tujuannya pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mengecek sekiranya SQL injection itu ada atau tidaknya dari target web yang akan kita ketahui. Misalnya adalah web kita. Baik, yang selanjutnya adalah ada BBQ SQL. Nah, BBQ SQL ini salah satu tools juga yang ada untuk digunakan dalam SQL injection khususnya. Selanjutnya ada SQL Map. SQL Map ini juga berbasis oleh MongoDB ya kalau tidak salah untuk mengecek untuk MongoDB-nya. Dan yang terakhir adalah White Widow. White Widow mungkin cukup populer. Ini juga dapat digunakan untuk melakukan pengecekan dari deteksi SQL injection. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, dapat saya sampaikan terkait pencegahan langkah-langkah apa saja dalam SQL injection. Kurangannya, bila ada kurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.